Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, waktu luang, dan yang utama adalah nikmat hidayah. Nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berada di atas ketaatan kepada Allah, dan di antara ketaatan yang terbesar adalah talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama. Dan sebagaimana biasa kita melanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran-pelajaran yang penting, yang berharga bagi segenap umat, karya Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, dan kita baca dari syarahnya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan tafsir surat Al-Ikhlas, yang pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan tafsir surat Al-Lahab. Kemudian kita berpindah ke surat yang berikutnya, yaitu surat Al-Ikhlas. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Surat ini termasuk kategori surat yang diturunkan diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW, termasuk kategori surat Makkiyah. Dan surat ini diturunkan di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW, termasuk surat Makkiyah. Dan surat Al-Ikhlas ini dinamakan Al-Ikhlas, padahal di dalam ayat-ayatnya tidak ada kata Al-Ikhlas, tapi dinamakan surat Al-Ikhlas. Berasal dari kata khalusa, yang artinya murni. Al-Ikhlas artinya berarti pemurnian, murni. Dinamakan surat Al-Ikhlas yang pertama karena surat ini murni berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi murni hanya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, tidak ada yang lainnya, sehingga dinamakan Al-Ikhlas. Dan pendapat lain mengatakan dinamakan Al-Ikhlas karena siapa yang beriman dengan surat ini, dengan kandungan yang ada di dalam surat ini,
dan mengamalkan yang ada di dalam surat ini, maka dia akan menjadi orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis, yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dinamakan surat Al-Ikhlas. Surat ini ada 4 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah ahadun. Allah adalah ahad, yang artinya zat yang Maha Esa. Allah As-Samad. Allah itu As-Samad, punya nama As-Samad, yang tidak butuh kepada makhluk, bahkan sebaliknya para makhluk itu butuh kepada Allah, bergantung kepada Allah, karena dia adalah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah lam yalid, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Jamaah ikhwah sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab diturunkannya surat ini oleh Allah Subhanahu wa taala karena tatkala itu orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad, bahwa orang musyrik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak. Mereka bertanya, sampaikanlah kepada kami nasab Rabbmu. Sebutkan nasab Rabbmu wahai Muhammad. Karena sebagian manusia ada yang meyakini bahwa Allah punya anak. Sebagian manusia ada yang meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sebagian manusia ada yang meyakini bahwa Allah punya anak-anak perempuan, yaitu malaikat. Maka orang musyrik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsub lana rabbak. Sampaikan kepada kami nasab Rabbmu. Fa anzalallah qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai akhir surat. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad Allahus samad, sampai akhir surat. Maka dengan jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini menjadi jelas bahwa Allah itu esa, kepadanya semua makhluk itu bergantung, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak punya anak, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rabb Muhammad dan Rabb seluruh alam semesta ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca tafsir surat Al-Ikhlas ini dari kitab
yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau mengatakan hadhihi suratul ikhlas. Ini adalah surat al-ikhlas. Ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat al-ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Kama thabata bidzalika al-hadits an nabiyyina alaihi salatu wassalam annahu qala. Sebagaimana telah tetap di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ay'jazu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah." Siapa di antara kalian, siapa salah seorang di antara kalian yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an dalam semalam? Siapa di antara kalian yang bisa membaca sepertiga Al-Qur'an dalam satu malam? Fashaqqa dzalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Maka hal itu berat bagi para sahabat. Sepertiga Al-Qur'an berarti sekitar 10 juz. 10 juz dalam semalam. Dibaca selesai 10 juz dalam semalam. Maka hal itu berat bagi mereka. Seraya mereka mengatakan, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang sanggup untuk melakukan hal itu ya wahai Rasulullah? Siapa di antara kami yang bisa membaca 10 juz dalam satu malam? Berat. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda setelah itu, Allahu al-wahidus samadu thulutsul Qur'an. Beliau mengatakan Allah al-wahidus samad, mengisyaratkan kepada surat al-ikhlas. Allah yang Maha Esa, yang kepadanya bergantung seluruh makhluknya, yaitu surat al-ikhlas maksudnya thulutsul Qur'an. Itu adalah sepertiga Al-Quran. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang makna bahwa surat Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah bahwa kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ini itu sepertiga Al-Quran. Ya. Dilihat dari sisi maknanya. Ya. Karena Al-Quran kalau disimpulkan secara global maka terdiri dari tiga kesimpulan secara global, yaitu yang pertama tentang ahkam, hukum-hukum, ya, tentang hukum-hukum, ya. Berbicara tentang hukum-hukum. Ya. Kemudian yang kedua berbicara tentang kisah-kisah atau akhbar, ya, tentang kabar-kabar, baik kabar-kabar umat terdahulu maupun kabar-kabar yang akan datang tentang hari akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga berisi tentang asma was sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau tauhid. Ya. Yang pertama ahkam, yang kedua tentang kisah-kisah atau akhbar, ya, kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga tentang asma was sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika surat Al-Ikhlas ini murni berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa surat Al-Ikhlas ini thulutsul Quran. Ya.
sepertiga Al-Quran. Karena kandungan yang terdapat di dalam surat ini itu sangat agung sekali, ya, yang mencakup nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang maknanya. Jadi sepertiga dari sisi makna. Sebagian yang lain, ulama yang lain mengatakan maksudnya adalah siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka surat Al-Ikhlas ini sebanding pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Sebanding pahalanya dengan membaca 10 juz. Sebanding dengan membaca, pahalanya sebanding dengan membaca 10 juz. Maka dari dua makna ini, wallahu a'lam, sebenarnya tidak ada pertentangan. Karena yang pertama berbicara tentang kandungan yang sangat agung, yaitu tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini tentu saja dengan memahami maknanya, kandungannya, ya, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, maka seakan-akan dia seperti atau dia mendapatkan pahala sepertiga membaca Al-Quran, ya. Karena saking utamanya kandungan surat Al-Ikhlas ini, ya. Maka tidak ada pertentangan, bahkan saling melengkapi satu sama lain, ya. Wallahu a'lam. Kemudian beliau melanjutkan, wa tusamma surat Al-Ikhlas li'annaha akhlasat li bayani tauhidil ilmi. Beliau mengatakan, dan dinamakan surat Al-Ikhlas karena surat ini murni berbicara tentang tauhid al-ilmi. Tauhid al-ilmi itu tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah. Berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang termasuk di dalamnya adalah tauhid rububiyah. Karena berbicara tentang asma wa sifat, ya, murni berbicara tentang asma wa sifat. Oleh karena itu dinamakan surat Al-Ikhlas. Wa suratul kafirun aidan tusamma surat Al-Ikhlas. Dan surat Al-Kafirun pun juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Sebagaimana sudah kita kaji pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Surat Al-Kafirun itu juga dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa? Li'annaha akhlasat li bayani tauhidil amali. Karena surat Al-Kafirun itu murni berbicara tentang tauhid al-amali. Tauhid al-amali itu tauhid uluhiyah yang berhubungan dengan amal seorang hamba. Amalan hamba. Itu tauhid uluhiyah. Ya. Maka jika surat Al-Ikhlas, ya, surat Al-Ikhlas ini yang sekarang kita bahas ini dinamakan surat Al-Ikhlas karena berbicara tentang tauhid asma wa sifat dan juga termasuk di dalamnya tauhid rububiyah, tauhid al-ilmi. Adapun surat Al-Kafirun dinamakan surat Al-Ikhlas karena murni berbicara tentang tauhid uluhiyah yang berkaitan dengan amal seorang hamba, ya, yang disebut dengan at-tauhid al-ilmi. Wa tauhidu naw'an, ilmiyun wa amaliyun. Dan tauhid itu ada dua, ilmiyun wa amaliyun. Tauhid ilmi dan tauhid amali, ya, ini hanya pembagian untuk memudahkan kita dalam memahami masalah tauhid, yaitu tauhid ilmi atau disebut juga tauhid asma wa sifat dan rububiyah. Tauhid amali itu adalah tauhid uluhiyah, ya. Baik, jamaah dirahmati Allah. Kemudian beliau mengatakan, mentafsirkan surat Al-Ikhlas ini, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah ahadun, ay mutafarridun subhanahu wa ta'ala, la niddalahu fi asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya adalah Allah itu esa subhanahu wa ta'ala, tidak ada tandingan baginya di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.
Allah tidak ada tandingan di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Wala fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi jalla wa ala. Dan tidak ada tandingan pula bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Allah lah pencipta alam semesta ini dan tidak ada pencipta selain Allah yang setara dengan Allah, tidak ada pencipta. Allah lah yang memberikan, yang menguasai seluruh alam semesta ini, tidak ada penguasa selain Allah yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang mengatur seluruh alam semesta ini dan tidak ada yang setara dengan Allah dalam mengatur seluruh alam semesta ini. Allah lah yang memberikan rizki kepada mereka semuanya dan tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam uluhiyahnya, Allah Maha Esa di dalam uluhiyahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Allah satu-satunya Rabb yang hak, yang benar, yang lain adalah batil dan yang berhak untuk diibadahi. Maka Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Baik, ini makna Allah ahadun. Allah ahadun. Kemudian yang berikutnya Allah as-samadu. Allah adalah as-samad. Maksudnya al-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya adalah yang maha sempurna di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sempurna. Al-kamilu fi su'dadihi. Dan juga kekuasaan Allah itu sempurna. Wa nu'utihi. Sifat-sifat Allah pun juga sempurna. Ini makna as-samad. Dan juga as-samad juga dimaknai dengan alladzi tasmadu ilaihil khalaiqu wa tafza'u fi hajatiha. Dan juga as-samad itu dimaknai dengan makna yang lain, yaitu zat yang seluruh makhluk itu bergantung kepadanya. Zat yang seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya bergantung kepadanya, yaitu Allah. Wa tafza'u fi hajatiha, dan mereka sangat-sangat butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Semua bergantung kepada Allah dan semuanya sangat butuh pertolongan Allah untuk memenuhi kebutuhan mereka semuanya. Itu mana as-samad, makna yang lain dari as-samad. Ya kan, as-samad itu memiliki beberapa makna. Yang pertama tadi yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yang maha sempurna kekuasaannya. Kemudian makna yang lainnya zat yang seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi dalalatun ala ghinallahi an jami'il makhluqati. Maka di dalam ayat ini terdapat menunjukkan bahwa Allah itu tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Allah tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Likamalihi fi jami'i sifatihi. Karena Allah itu sifat-sifatnya sempurna. Karena sifat-sifatnya sempurna, maka enggak butuh kepada makhluknya. Wa ala kamali qudratihi wa iftiqaril makhluqati kulliha ila Allah. Dan juga karena kudrah Allah, kemampuan Allah, kekuatan Allah itu sempurna, maka tidak butuh kepada makhluk-makhluknya. Justru sebaliknya, para makhluknya itu semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada makhluknya, malah sebaliknya, semua makhluknya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan ketika makhluknya beribadah kepada Allah, Allah perintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bukan karena Allah butuh kepada ibadah makhluknya. Allah tidak butuh kepada ibadah semua makhluknya. Seandainya semuanya tidak beribadah kepada Allah, Allah tidak termadharati sedikit pun. Kekuasaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Sebagaimana juga kalau semuanya beribadah kepada Allah, tidak ada yang bangkang, semuanya beribadah, pun itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Maka Allah tidak butuh kepada ibadah para hambanya. Justru sebaliknya, para hamba itulah yang butuh kepada ibadah mereka sendiri. Mereka sendiri yang butuh kepada ibadah mereka, dan mereka butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang mereka lakukan. Yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada mereka. Mereka butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah mereka lakukan, manfaatnya kembali kepada para hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Wa annaha tasmadu ilaihi wa tafza'u ilaihi fi kulli hajatiha. Dan bahwasanya seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah atas semua kebutuhan-kebutuhan mereka. La ghina laha anhu tarfata ain. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah sekejap mata pun. Tidak ada satu makhluk pun yang di alam ini itu yang tidak butuh kepada Allah, walau hanya sekejap mata. Semuanya butuh. Semuanya butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang kita hirup dari udara yang ada di sekitar ini, semua itu dari Allah. Maka semuanya butuh kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, semua butuh kepada Allah. Tidak ada yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa min ahadiyatihi wa samadiyatihi wa kamalihi subhanahu annahu lam yalid wa lam yulad. Dan di antara kemahaesaan Allah dan di antara bahwa seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan anak, sehingga dikatakan Allah punya anak, sebagaimana keyakinan sebagian manusia, orang-orang Nasrani, bahwa Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Ta'ala Allah amma yaqulun. Dan Allah lam yulad. Allah tidak dilahirkan. Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu. Lam yalid wa lam yulad. Ta'ala Allah an dzalika dzan. Allah Maha suci dari persangkaan bahwa Allah itu punya anak, melahirkan anak, atau Allah itu dilahirkan, punya bapak atau ibu, dilahirkan. Ta'ala Allah an dzalika. Maha suci Allah dari hal-hal tersebut. Ini diantara yang menunjukkan bahwa Allah itu esa, yaitu Allah tidak butuh kepada anak. Allah tidak butuh kepada bapak, ibu. Kalau Allah melahirkan, berarti Allah butuh kepada anak nanti untuk bantu dia. Kalau punya bapak ibu, Allah dilahirkan, berarti Allah butuh.
Allah butuh kepada bapak dan ibu. Ta'ala Allah an dzalika, Maha suci Allah dari hal tersebut. Maka yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar esa, ya satu, ya sendiri, enggak butuh. Baik anak maupun bapak atau ibu. Ini yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar satu, tidak butuh. Bahkan sebaliknya, seluruh makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah As-Samad. Allah As-Samad. Dalam ayat ini, lam yalid wa lam yulad, nafyun lil asli wal far'i. Di dalam ayat ini terdapat hal yang menunjukkan bahwa Allah di sini menafikan, meniadakan asal, meniadakan adanya bapak dan ibu, bapak atau ibu, yaitu yang melahirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya bapak, tidak punya ibu yang melahirkannya. Menafikan hal itu. Allah Subhanahu wa taala meniadakan itu. Dan juga menafikan fara', menafikan adanya fara', anak. Allah juga tidak punya anak, tidak melahirkan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Allah lam yalid wa lam yulad. Tanazzaha wa taqaddasa an dzalika. Maha suci Allah dari hal tersebut. Maha suci Allah dari hal tersebut. Sampai-sampai di dalam sebuah ayat Allah mengatakan hampir-hampir saja langit ini pecah, terbelah, dan gunung itu hampir saja terbelah, pecah, gara-gara ada orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Gara-gara ada yang mengatakan Allah itu punya anak. Saking tidak tahu dirinya orang yang mengatakan hal tersebut, saking buruknya perkataan tersebut, sampai-sampai langit dan gunung itu mau pecah, mau terbelah, saking buruknya perkataan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sabar. Allah Subhanahu wa taala Maha sabar, meskipun masih ada saja orang-orang yang mengatakan hal tersebut, Allah Maha sabar. Allah menangguhkan azabnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rezeki kepada mereka. Masih memberikan rezeki kepada orang-orang Nasrani yang meyakini bahwa Allah itu punya anak. Dan masih memberikan rezeki kepada orang-orang musyrik yang berkeyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Allah menangguhkan azab bagi mereka pada waktunya nanti. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ai la mathila lahu wala nidda lahu wala samiyya lahu. Maksudnya adalah tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha 'anil mithali wan niddi wan nadhir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari yang semisal dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ringkas yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullahu taala. Ikhwan sekalian, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama, bahwasanya surat Al-Ikhlas ini memberikan informasi kepada kita
tentang besarnya keutamaan surat tersebut. Tentang besarnya keutamaan surat tersebut. Yang pertama tadi sebagaimana sudah kami sampaikan, yaitu siapa yang beriman dengan surat ini kemudian dia mengamalkan kandungan surat ini, maka dia akan menjadi orang yang mukhlis. Orang yang mukhlis, yang benar-benar ibadahnya itu murni kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, bukan hanya ibadahnya, akan tetapi tauhid asma wa sifatnya juga dan juga rububiyahnya ini juga akan murni. Ya. Maka kalau orang membaca surat Al-Ikhlas kemudian dia mengamalkan kandungan surat Al-Ikhlas ini, maka dia akan menjadi orang yang mukhlis. Ini keutamaan yang sangat besar, ahli tauhid, menjadi ahli tauhid. Maka dengan adanya surat Al-Ikhlas ini kita mendapatkan informasi tersebut. Tinggal kita mengamalkannya. Ketika kita sudah tahu ada surat yang sangat agung seperti ini, maka kita pelajari maknanya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan kandungannya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mukhlis. Ini yang pertama. Kemudian di antara faedah yang lain adalah yang kedua, bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka dia akan mendapatkan pahala membaca sepertiga Al-Quran. Membaca surat Al-Ikhlas satu kali, maka dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran sepertiganya, sekitar 10 juz berarti. Ya. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita mengetahui faedah keutamaan surat Al-Ikhlas ini, yang diantaranya adalah kalau kita membaca satu surat kita akan mendapatkan pahala sepertiga Al-Quran, sepertiga bacaan Al-Quran. Ya. Yang pertama itu dari sisi pahalanya. Bukan berarti kalau dia sudah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas ini berarti dia seperti membaca seluruh Al-Quran. Bukan itu maksudnya. Tapi pahala yang dia dapatkan itu seperti pahala membaca sepertiga Al-Quran. Bukan berarti dia kalau disuruh menghatam Al-Quran, khataman Al-Quran, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas banyak 3 kali, saya sudah menghatamkan Al-Quran. Nah, bukan begitu. Atau kalau dia bernazar, saya bernazar untuk menghatamkan Al-Quran, baca Al-Quran 30 juz. Kemudian dia tahu hadis ini, dia membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, saya sudah menghatamkan Al-Quran. Tidak. Kalau dia seperti itu berarti dia salah paham. Ya, dia salah paham. Maksudnya adalah pahalanya. Adapun kalau dia bernazar atau dia berjanji untuk membaca Al-Quran 30 juz, ya harus baca 30 juz. Tidak cukup dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ya, tapi kalau pahalanya, ya, maka iya, pahalanya dia akan mendapatkan pahala membaca Al-Quran penuh kalau dia membaca Al-Ikhlas banyak 3 kali. Ya. Akan tetapi jamaah dirahmati Allah SWT, bukan berarti dengan begitu akhirnya kita meninggalkan membaca Al-Quran surat-surat yang lainnya. Tidak. Ya. Perintah untuk membaca Al-Quran itu seluruhnya, bukan hanya surat Al-Ikhlas saja, tapi seluruhnya dibaca dan ditadabburi. Ya. Maka ini punya keutamaan tersendiri surat Al-Ikhlas, tapi jangan tinggalkan surat-surat yang lainnya. Ya. Jangan tinggalkan surat-surat yang lainnya. Ya, gini. Jadi jangan salah paham. Ya. Kemudian nanti semangatnya hanya baca surat Al-Ikhlas saja, yang lainnya nggak semangat, nggak begitu. Ya. Tapi tetap baca surat yang lainnya juga. Ya. Meskipun sudah punya ilmu bahwa surat Al-Ikhlas itu punya keutamaan yang sangat besar ini. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati Allah SWT, yang terakhir surat Al-Ikhlas, ya, itu disyariatkan untuk dibaca di beberapa tempat. Ya, karena utamanya surat ini, maka
kita disyariatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas ini di beberapa waktu. Ya. Yang pertama disyariatkan untuk membaca surat Al-Ikhlas setiap selesai sholat. Ya, setiap selesai sholat pada dzikir atau wirid usai sholat itu salah satunya ada ya, bacaan Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Ya. Sebagaimana hadis dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al-mu'awwidzati dubura kulli shalah. Ya. Hadis riwayat Nasa'i. Uqbah bin Amir mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca al-mu'awwidzat. Surat-surat yang dikenal dengan al-mu'awwidzat. Ya. Surat-surat untuk perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu 3 surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Salah satunya adalah Al-Ikhlas tadi. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca 3 surat tadi setiap selesai sholat. Ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu yang disyariatkan untuk membaca Al-Ikhlas juga adalah pada 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, yaitu sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar. Ya. Berdasarkan hadis, Rasulullah SAW bersabda, nikmatis suratani yuqra'u bihima fi raq'atai qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik atau 2 surat yang sangat baik sekali untuk dibaca di 2 rakaat sunnah fajar adalah qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Ya. Itu waktu yang kedua. Kemudian di antara waktu yang lainnya dianjurkan untuk dibaca pada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Salat sunnah ba'diyah maghrib. Ya. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghribi wa fi raq'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Saya tidak bisa menghitung karena saking seringnya apa yang saya pernah dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca pada 2 rakaat setelah salat maghrib, salat ba'diyah maghrib, salat sunnah ba'diyah maghrib. Wa fi raq'ataini qabla salatil fajr, salat sunnah sebelum subuh, sebelum salat subuh, yaitu salat sunnah fajar. Beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi poin yang ini adalah membaca surat Al-Ikhlas pada sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ya. Kemudian secara lebih khusus lagi disunahkan juga atau dianjurkan juga untuk membaca surat Al-Ikhlas ini dalam sholat maghrib, sholat wajibnya pada malam Jumat. Ya. Pada malam Jumat. Jadi sholat maghrib, sholat wajibnya itu pada malam Jumat. Ya. Berdasarkan hadis dari Jabir ibn Samurah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil maghrib lailatal jum'ah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca pada salat maghrib malam Jumat dengan bacaan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya. Kemudian yang terakhir dianjurkan untuk dibaca pada surat witir. Ya. Berdasarkan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau witir, salat witir dengan membaca surat Sabbih isma rabbikal a'la, al-a'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Rakaat yang pertama Al-A'la,
surat Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat yang ketiga itu surat Al-Ikhlas ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa waktu yang kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas padanya, karena utamanya surat Al-Ikhlas ini untuk kita baca, sehingga disyariatkan untuk sering-sering membacanya ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan siang atau sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan ya kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Ikhlas ini, sehingga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang mukhlis, yang bertauhid, yang hanya mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.